Halo semuanya, perkenalkan saya Padilah dengan ekor NIM 029 dari kelas A Prodi Sastra Indonesia. Jadi pada sore yang cerah ini saya di sini akan membacakan suatu karya cerita pendek dari Ali Akbar Nafis yang berjudul Maria. Jadi langsung saja kita ke ceritanya. Maria, karya Ali Akbar Nafis. Air batang antokan yang mengalir deras ke Samudra Hindia itu, demikian gemuruh bunyinya di tempat aku berdiri sekarang, tak pernah berhenti mengalir sejak dari danau meninjau sumbernya. Pada masa PRRI, banyak orang mati dihanyutkan oleh kedua belah pihak yang bermusuhan. Salah seorang daripadanya Maria, temanku. Kali pertama kulihat dia, tergores di hatiku kata lain. Kali keduanya kata lain dari yang lain. Sampai sekarang goresan itu masih kurasakan. Kali pertama itu aku bersama Cok lagi jalan-jalan sore. Kami berpapasan dengan dia. Dia di trotoar sana dan kami di trotoar sini. Lain gayanya, orang baru agaknya, kata Cok seraya menyentuh pinggangku dengan siku. Aku benarkan dengan mendengus karena aku juga terpesona dan kepalaku berputar arah sampai ke belakang bahuku supaya lebih lama memandangnya. Memang, dialah salah satu gadis yang tidak bisa orang melihatnya sekali pandang. Apalagi sambil lewat dengan sekejap mata. Laki-laki dan perempuan sama saja. Menurut hematku, jalannya yang menantang sehingga buah dadanya kian provokatif dan badannya yang kempal. Yang menjadikan faktor utamanya, rambutnya yang ikal semarak, merah gincu bibirnya, dan raut alisnya yang lengkung, menjadi daya pikat tersendiri. Overcoat satin yang merah tua menyala yang paling awal memikat mata ketika terlihat dari jauh. Aku setuju dengan terkaan Cok bahwa gadis itu orang baru menetap atau baru datang sekadar lewat ke kota kami. Namun aku ragu, karena pada masa itu gadis-gadis yang datang dari kota atau daerah lain selalu menggunakan gaun mode terbaru yang waktu itu dikenal dengan nama New Look. Gaun yang panjangnya sampai ke tulang kering dan bagian ketiaknya yang sangat lapang. Dan dia ini tidak mengenakan gaun mode terbaru. Jadinya menurutku dia pasti bukan pendatang dari luar daerah kami. Kali kedua aku melihat dia. Karena jangkungnya Cok yang lebih dulu melihat dia, itu dia, katanya sambil menyikut pinggangku. Dalam nanarku yang belum lenyap karena baru keluar dari bioskop yang kebanjiran penonton, aku segera maklum bahwa ada pemandangan umum sedang melintas. Mataku ibarat sinar laser, mencari-cari si itu dia. Lain dari yang lain, kataku ketika si itu dia tampak. Orang-orang yang berdesakan macam itu keluar kandang itu memberi jalan kepadanya seraya memelototkan mata seperti hendak lepas dari kelopaknya. Laki-laki perempuan berbuat sama. Dan si itu dia, itu seperti sadar, benar bahwa dia jadi pusat perhatian. Dia lewat dengan membusungkan dadanya yang memang telah busung itu. Anak-anak muda yang kegemasan mencoba menyenggol. Si itu dia, seperti tidak sengaja atau mencoba memasang aksi seperti kalkun jantan dekat betinanya. Entah bagaimana caranya. Akhirnya kami berkawan dengan si itu dia. Aku kuliti dia. Aku mau tahu apanya yang jadi daya tariknya sehingga Cok selalu menyikut pinggangku bila melihat dia dan aku terbata-bata berkomentar lain dari yang lain. Karena sebagai pematung aku ingin tahu apa macamnya gadis yang memiliki daya pikat umum yang akan aku jadikan model gadis ayu. Dari wajahnya tidak satupun yang dapat diambil jadi model. Alis dan matanya biasa saja. Hidungnya lebih banyak gadis lain, punya hidung bangir. Bibirnya picak menyimpan giginya yang bersaing. Rahangnya kebesaran, kulitnya tak pernah jadi buah pujian para pengarang yang romantis sekali. Namanya Maria. Kalau dia menuliskan selalu menjadi Maria Yusran, yaitu nama tambahan dari akronim nama ayah dan ibunya. Usianya 23 tahun, usia yang masih muda bagi orang dewasa. Tapi dia akan ngotot dengan mengatakan, aku wanita dewasa yang matang kok. Dan matanya menyipit, serta kening mengerut. Pada mulanya aku pikir dia ini gadis yang berbakat final.
Setidak-tidaknya dari buah pembicaraannya bahwa dia suka melakukan apa saja yang jadi larangan dan pantangan kalau dilakukan perempuan, atau dia tidak hendak mengerjakan apapun pekerjaan yang dianggap sebagai tugas perempuan. Tapi ini bukan berarti ia tidak suka menyapu rumah dan halaman atau pekerjaan dapur. Aku ingin rumah bersih, halaman bersih. Apa salahnya kalau aku mengerjakannya? Begitupun pekerjaan dapur. Tapi jangan anggap itu pekerjaan khusus perempuan. Katanya bila kami terlibat dalam pembicaraan perbedaan fungsi laki-laki dan perempuan di dalam dan di luar rumah tangga. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanyalah biologis, tapi tidak dalam fungsi sosial. Katanya menguatkan pendiriannya. Kalau dia sudah katakan begitu, aku mau berkata apa lagi? Percuma saja. Kalau mengatakan justru karena perbedaan biologis itulah terjadi perbedaan fungsi sosial antara perempuan dengan laki-laki. Malah di Minangkabau sendiri pun semua orang, laki-laki dan perempuan, berderajat yang sama. Pekerjaan rumah, tangga seluruhnya adalah tugas perempuan. Laki-laki kalah nyalik yang mau melakukan pekerjaan rumah tangga. Terus saja, katanya, selalu bilang seseorang memberi kesempatan lebih dahulu kepadanya untuk melewati pintu atau apa saja sebagai etiket pergaulan. Etiket begitu sudah kuno, etiket yang berasal dari pandangan bahwa perempuan makhluk lemah yang harus ditolong. Aku tidak suka itu, katanya. Demikian juga ketika dia jatuh terguling waktu kami memanjat gunung Merapi. Dia tidak mau ditolong. Dia bangun sendiri dan berjalan sendiri meski terpincang. Kalau perempuan yang jatuh, wah, seluruh laki-laki ingin membantu. Coba kalau laki-laki yang jatuh. Mereka semua seperti tidak peduli, katanya. Ya memang terlalu. Tapi perempuan juga terlalu. Kalau perempuan yang jatuh, apalagi laki-laki. Tidak ada perempuan yang mau menolong. Itu pekerjaan laki-laki, kata mereka. Aku yang menyindir. Sindiran semacam itu dia tidak mau terima. Biasanya dia akan memukul kalau merasa tersinggung. Lama-lama dia tidak mau memukul atau mencubit aku bila dia tersinggung. Karena dia tahu, aku senangan diperlakukan demikian oleh perempuan. Aku masih dapat mengenangkan sampai sekarang bagaimana gerak-geriknya bila asyik berbicara. Mengemukakan pendapat. Duduknya tegak lurus, kepala terangkat, pandangan matanya menajam dan bibirnya menekuk. Akan tetapi, kalau dia tertawa, dunia ini seperti tidak pernah lengang. Enak mendengar suara tawanya. Suatu hal yang tak berhasil aku korek dari mulutnya yaitu tentang pilihan masa depannya, cita-citanya, keinginannya, pekerjaannya, rumah tangga macam apa yang diingininya, suami yang ideal serta jumlah anaknya. Seolah-olah masa depan dengan masa lalu bukanlah hal yang teramat penting jadi bahan pembicaraannya. Sepertinya kalau hari ini hari Rabu, maka kemarin atau esok adalah hari Rabu juga. Sekali waktu aku ke rumahnya lagi, aku temui dia begitu murung. Waktu duduk berhadapan dengan aku, dia lebih banyak diam. Duduknya bertopang dagu dan pandangan matanya seperti menembus seluruh benda di hadapannya, termasuk aku. Seolah-olah aku tak ada saja. Jawabannya sepatah-patah kalau aku bertanya. Tapi aku tahu bahwa perilakunya demikian bukanlah hal hendak mengusirku pergi. Dan aku tahu juga dia ingin seorang teman bicara, maka aku menunggu. Dia bekerja pada suatu instansi yang semenjak zaman dulu tidak punya pegawai perempuan. Karena mau ikut mode, instansi itu menerima 3 orang gadis. Rita yang keponakan Pak Kepala sebagai sekretarisnya, Deli untuk Pak Wakil Kepala, sedangkan dia sendiri bertugas di staf umum. Deli yang akhirnya menjadi sahabat karibnya, sama pergi dan pulang kantor. Dan akhirnya sama tempat kos juga. Pengalaman mereka berdua hampir sama dalam bekerja di kantor yang kurang pekerjaan tapi kelebihan pegawai. Menjadi pegawai di antara puluhan laki-laki bukanlah situasi yang begitu menyenangkan bagi Maria. Katanya bergaul dengan pegawai seusia tak ubahnya bergaul dengan manusia yang dangkal, yang tidak berwawasan. Bergaul dengan yang lebih tua hanya mendapat bahan cerita yang jorok. Jika membatasi diri, digunjingkan macam-macam. Jadi, kian kemari beda dalam bergaul dengan orang-orang sekantor. Tapi itu tidak menyebabkan dia sakit hati, apalagi menjadikan dia murung. Ada kalanya Maria bercerita tentang peristiwa di kantornya sambil tertawa dengan tergelak-gelak karena merasa sangat geli. Sekali dia dibawa atasannya berdinas keluar kota. Ada kalanya pakai sopir dan ada kalanya tidak. Awal-awalnya aman-aman saja, atasannya bersikap sebagai si bapak yang sopan dan baik. Lama-lama si bapak bertingkah seperti si om. Pegang sini, pegang sana setiap mereka berdua di mobil sedan. Mula-mula katanya dia sakit hati dan tersinggung. Tapi mau dibilang apa selain melarang dengan halus? Sulit kan menghadapi laki-laki yang jadi bos begitu, katanya menceritakan. Pengalamannya sebagai pegawai perempuan yang harus ikut atasan. Kemudian sikap atasannya itu berubah menjadi si bapak seperti rutin betul, ikan yang suka makan anaknya. Proses perubahan itulah yang menyebabkan Maria tergelak-gelak ketika bercerita padaku. Katanya atasannya mau keluar kota, dia dibawa. Sekali itu pulangnya malam. Maria tidak khawatir karena ada sopir.
Di waktu perjalanan pulang, dia merangkul dan mencoba mencium aku. Dia pikir aku akan berteriak karena malu diketahui sopir. Aku memang tidak berteriak, tapi mencakar mukanya dengan kukuku yang panjang. Rasain lu, kataku dalam hati ketika dia kesakitan tapi tidak berani mengadu. Malu juga dia kalau diketahui sopir. Dia melepaskan aku. Besoknya kita ketemu di kantor. Dia tidak berubah sikap padaku. Yang mengagetkan ialah kata-katanya. Kalau semua pegawai perempuan jadi kucing seperti kamu, semua kantor akan aman. Itu artinya macam-macam kan ceritanya. Maria tidak bisa menyalahkan peristiwa itu. Juga tidak bisa menyalahkan atasan Deli berlaku yang sama. Tapi cara Deli lebih halus. Tidak main cakar-cakaran, dia bisa bebas dari godaan atasannya dengan mengancam akan mengadu pada istrinya. Nyali atasan Deli rupanya kecil juga, kata Maria tentang pengalaman Deli. Maria menyesali anggapan umum laki-laki tentang pegawai perempuan yang patuh boleh digoda dan digagahi oleh atasannya. Mengapa setiap atasan mesti memperlihatkan keperkasaannya? Padahal mereka tuh menjadi orang gajian negara. Mengapa laki-laki tidak memandang pegawai perempuan itu sama dengan laki-laki secara sosial? Kalau saling jatuh cinta itu normal. Tapi jika ingin menggagahi atau menyalurkan diri, sungguh tidak beradab. Komentar Maria dengan perasaan getir. Akhirnya Deli hamil. Katanya setelah lama aku menanti apa yang jadi sebab dia murung itu. Aku kecewa, sakit hati kepada mereka keduanya. Deli selalu bilang antara dia dengan Tajak bosnya. Tidak tahu apa-apa. Taunya dia sudah hamil 6 bulan. Padahal aku dengan dia tinggal satu kamar. Setiap bulan dia terus pakai pembalut. Sekian lama aku dibohongi. Itu tak apalah kalau dia suka pada laki-laki itu. Kenapa tidak menikah saja? Kenapa harus hamil sampai 6 bulan dulu baru bicara? Laki-laki itu kalau dia suka sama Deli, kenapa mesti pakai skandal dulu? Kenapa Deli harus menderita 6 bulan baru masalahnya dibuka? Aku memang kaget kalau Deli sudah hamil 6 bulan, namun aku berusaha agar tidak bereaksi. Yang bikin aku sakit hati jawab si Tajak ketika aku tanya dia, mengapa tidak kawin saja dulu-dulu? Mengapa harus menunggu 6 bulan? Tahu apa jawabnya? Aku tidak punya alasan menikahi Deli, tapi karena dia sudah hamil, ya harus bagaimana lagi? Ketika aku tanya jika Deli tidak hamil, ya tidak perlu menikah kan? Gitu jawabnya. Artinya Deli dijadikan selir saja. Betapa kurang ajarnya dia. Mengapa Deli mesti menunggu sampai 6 bulan? Tanyaku. Mulanya mereka mau menggugurkan. Karena tidak berhasil, baru mereka bicara untuk menikah. Coba kalau Deli modar oleh pengguguran itu, lantas apa? Jijik aku. Kalau tidak ada respon atau pancingan dari perempuan, laki-laki tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kataku tanpa bermaksud membela si Tajak. Maria terpancing jadi panas. Dia berapi-api lagi katanya. Katanya, laki-laki selalu berkata begitu. Semua kesalahan pada perempuan. Perempuanlah yang menghancurkan dunia. Perempuanlah yang menyebabkan laki-laki korupsi, menyeleweng, mengingkari sumpah. Semua laki-laki bilang bahwa perempuan sama jahatnya dengan judi, mabok, madan, dan maling. Semua laki-laki bilang, termasuk kau, bahwa laki-laki itu bernaluri poligamis. Karena itu perempuan jangan memancing. Tak ada laki-laki yang ingat bagaimana hati perempuan. Seperti Deli, bila dirayu atau dijagahi bosnya sendiri, muak aku membicarakannya. Dengan maksud menurunkan kebudayaannya, aku katakan bahwa kebudayaan dibangun oleh laki-laki. Karena secara biologis, laki-laki ditakdirkan lebih kuat. Maka itu semua norma, bahkan peraturan kenegaraan disusun berdasarkan pandangan dari kepentingan laki-laki. Meskipun beragam undang-undang telah menetapkan kesetaraan laki-laki dengan perempuan, banyak peraturan pelaksanaannya yang tetap meletakkan posisi perempuan sebagai bagian dari laki-laki, bukan mitranya. Itulah kebudayaan. Hentikan khotbahmu, katanya lebih berapi-api. Aku tahu siapa dan apa Maria. Tidak aku tanggapi sikapnya. Aku pun bersiul, lalu dia melempari aku dengan bantal kursi. Akhirnya Maria kawin juga. Ia memilih Cok sebagai suami setelah 2 tahun berkenalan. Beberapa hari menjelang pernikahannya, Maria berkata padaku dalam wajahnya yang bahagia. Tahu kau, ketika kita mulai berkenalan dulu, kau dan Cok aku masukkan dalam daftar nominasi calon suamiku. Tapi kau tersisih karena Cok lebih mampu memerintahku. Kau ingat waktu kita mau rapat dulu? Ruang rapat begitu kotornya. Cok memberi aku sapu dan menyuruhku menyapu. Ingat. Itulah, maka aku memilih Cok. Lalu aku goda dia dengan mengatakan, tak kuduga seorang gadis yang emansipatif masih memerlukan laki-laki yang mampu memerintah dia. Sekali lagi aku mendapat lemparan bantal kursi. Waktu Cok ditangkap, dia berewokan, kayak Fidel Castro betul. Setelah ditahan 1 bulan, ditanyai, dipukuli di dalam tahanan. Dia dibawa ke tepi sungai untuk ditembak. Maria yang ikut Cok ketika ditangkap tak mau melepaskan Cok ketika hendak ditembak. Dia terus merangkul Cok. Dalam masa perang, orang tidak lagi bisa bertindak dan berpikir dengan betul. Ketika stand gun menyala, keduanya rebah dan jatuh ke air yang mengalir deras. Tak seorang pun yang tahu apakah jenazahnya pernah ditemukan. Kata Johor menceritakan akhir hidup Maria.
Lama aku termangu memandang air batang Antokan yang mengalir menuju Samudra Hindia. Tapi dalam kepalaku tergenang-genang pikiran. Kenapa ada perang saudara? Orang harus membunuh tawanan yang telah menyerah kalah. Oke guys, kita lanjut ke review cerpennya ya. Yang pertama itu ada identitas karya. Jadi cerpen yang saya bacain tadi itu judulnya, seperti yang sudah kalian tahu, judulnya itu adalah Maria karya Ali Akbar Nafis. Nah, cerpen ini tuh ditulis saat masa-masa konflik PRRI guys. Jadi mungkin latarnya itu sekitar tahun 1950-an. Nah, untuk sumbernya sendiri itu saya dapat dari platform script yang saya cari di Google, dimana di situ termuat lah cerpen karya A.A. Nafis yang berjudul Maria ini. Oke guys, kita lanjut ke pendapat saya tentang cerpen ini. Jadi menurut saya sendiri cerpen ini tuh menarik banget dan keren banget karena isu yang diangkat di cerpen ini tuh sangat amat lumayan berani diangkat karena tentang perempuan yang mencoba untuk melawan segala stigma bahwa pekerjaan rumah tuh harus perempuan, laki-laki tuh tugasnya ya cuman kerja aja. Padahal kalau menurut saya sendiri dan mungkin banyak juga orang yang beranggapan seperti saya ini, sebetulnya laki-laki dan perempuan itu setara, nggak ada yang namanya laki-laki di atas perempuan. Bagi saya perbedaan perempuan dan laki-laki itu ya setuju sama Maria, bedanya dari biologisnya aja. Kalau dari tugasnya segala macam itu setara menurut saya. Perempuan bisa bertugas selayaknya laki-laki, begitupun sebaliknya. Jadi menurut saya cerpen ini tuh menarik banget karena penulis berani mengangkat isu yang sangat amat sampai sekarang tuh masih gempar, masih relate di zaman-zaman sekarang. Yang saya bikin tertarik membaca cerpen ini tuh karena saya melihat tokoh Maria yang berbeda dengan perempuan lainnya mungkin yang masih takut untuk bersuara, tapi Maria ini memiliki karakter yang berani, teguh, berpendirian dan keren menurut saya karena dia berani melawan sesuatu yang memang seharusnya dilawan. Dia berani menyuarakan bahwa perempuan itu berhak mendapatkan hak yang layak, yang memang selayaknya. Tidak bisa bahwa laki-laki itu semena-mena dengan perempuan. Maria berani membicarakan bahwa laki-laki itu dan perempuan sama, setara, tidak ada ibaratnya laki-laki di atas perempuan. Jadi menurut saya Maria ini keren, tokoh yang saya kagumi karena keberaniannya itu. Ditambah lagi ini juga isunya sangat relate sampai sekarang karena ya di zaman sekarang masih banyak stigma seperti itu. Oke, kita lanjut ke opini kritis saya tentang si cerpen ini. Jadi menurut saya sendiri, pertama kita bakal sebutin kelebihannya. Kelebihannya adalah cerita yang diangkat sangat relevan untuk zaman-zaman sekarang. Masih relevan, dari dulu sampai sekarang tuh masih relevan. Jadi ceritanya bagus, alurnya bagus, dan menurut saya karakter si Marianya ini sangat keren. Diberikan tampilan bahwa Maria ini sebagai perempuan yang berani sehingga dapat mewakili para perempuan yang masih takut dalam berbicara. Dan menurut saya ini sangat amat bagus ya untuk isi ceritanya. Nah, lanjut ke kekurangannya guys. Kalau untuk kekurangannya mungkin lebih ke penulisannya aja. Penulisannya si cerpen tuh masih ada yang kurang. Contohnya kayak ada beberapa kalimat yang rancu atau mungkin ada bacanya yang masih kurang. Dan itu bikin pembaca bingung untuk bacanya. Terus sama ceritanya yang panjang banget, lumayan panjang, dan jadi kesannya tuh gak kayak cerpen tapi cerita yang panjang gitu. Tapi ya overall bagus lah guys, karena menarik dan ceritanya juga gak ngebosenin. Cuman itu kekurangan yang menurut saya yang ada di cerpen ini. Untuk relevansinya dengan sekarang sangat amat masih relevan ya, karena di zaman sekarang memang seperti yang saya bilang tadi masih banyak isu-isu yang tadi saya ceritakan itu masih banyak terjadi di zaman-zaman sekarang. Jadi melalui cerpen ini tuh kita bisa jadi belajar bahwa sebagai perempuan kita harus berani melawan, berani bersuara, jangan takut karena kita tidak salah. Jadi untuk apa takut gitu. Nah, itu dia cerpen sekaligus review yang saya buat tentang cerpen ini, cerpen Maria dari
Nafis. Cerpennya keren, menarik, dan semoga kalian semua bisa enjoy lihat video saya ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya guys. Mendapat pengalaman yang baik setelah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.